Shalom saudara, saudara sedang menyaksikan acara Mari Membaca Alkitab bersama saya Poltak Panggabean. Pada video ini kita akan membahas satu topik yang berjudul Allah dan Buktinya. 5 bukti Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Saudara, video ini saya buat adalah sebagai diskusi iman dari saya dengan sesama orang Kristen. Saya ingin mengingatkan dan mengajak orang Kristen untuk rajin membaca dan mempelajari Alkitab. Karena saya sendiri merasakan betapa banyak sekali manfaatnya jika kita rajin membaca Alkitab. Selain itu, membaca Alkitab adalah perintah Allah bagi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada pendapat yang mengatakan iman tanpa bukti adalah berbahaya. Iman tanpa bukti adalah iman yang buta. Ini menjadi topik bahasan kita pada video ini. Pertanyaannya adalah, mengapa iman tanpa bukti adalah berbahaya? Jawabnya adalah, sebab semua dapat mengaku bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan. Jika kita baca buku-buku sejarah, banyak raja-raja di zaman dahulu yang mengaku atau mengklaim bahwa dia adalah dewa atau Allah atau Tuhan. Raja-raja di kerajaan Mesir kuno, raja-raja Babilonia, raja-raja Yunani, Romawi mengklaim dirinya adalah dewa. Dengan mengklaim itu, mereka menuntut untuk disembah dan dipuja oleh rakyatnya. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa iblis juga dapat menyamar, mengklaim dirinya sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Itulah gambaran betapa berbahayanya jika iman tanpa bukti. Jika tidak berhati-hati, maka saudara tanpa sadar bisa jatuh pada dosa penyembahan berhala, menyembah ciptaan. Oleh karena itu, kita harus menguji dan meminta bukti kepada Dia yang mengklaim dirinya adalah Tuhan dan Allah. Kita ajukan pertanyaan, apa buktinya bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati? Apa yang Dia dan kitab sucinya berikan sebagai bukti? Sesembahan atau subjek yang tidak memberikan bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati, patut kita ragukan ketuhanan dan kealahannya. Tanpa bukti, berarti dia hanya membuat klaim yang kosong. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati. Mohon diingat bahwa pada video ini kita tidak sedang membicarakan kemanusiaan Yesus. Itu adalah topik yang lain. Lalu pertanyaannya, apa yang diberikan Yesus dan Alkitab sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah sejak 2000 tahun lalu diajukan kepada Yesus oleh bangsa Yahudi. Dan Yesus Kristus di dalam Alkitab memberikan jawabannya dengan sangat jelas. Itu bukan pertanyaan yang ditakuti atau dihindari oleh kekristenan. Soal apakah seseorang percaya atau tidak percaya terhadap bukti-bukti yang diberikan Alkitab, itu adalah soal lain. Sebab Alkitab mengajarkan bahwa seseorang tidak akan mungkin dapat menerima bukti-bukti yang diberikan oleh Alkitab jika dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Allah sejati. Kita harus menyadari bahwa kekristenan adalah suatu kepercayaan atau iman yang berdiri di atas bukti. Bukti itu konkret, tidak abstrak. Bukti-bukti itu kokoh, laksana batu karang, tak tergoyahkan dari dulu hingga sekarang. Sejarah Mesir kuno, Babilonia, Romawi, Yunani kuno sudah membuktikan bahwa di dunia ini ada kepercayaan atau iman tanpa bukti. Mereka berdiri di atas klaim-klaim tanpa bukti.
berdiri di atas pemaksaan, itu adalah iman yang buta. Lalu, apa yang diberikan Alkitab sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati? Pertama-tama, kita harus memahami dulu apa arti dari bukti. Apakah definisi bukti menurut ilmu pengetahuan modern sama pengertiannya dengan definisi bukti menurut Alkitab? Definisi ini perlu kita samakan dulu agar kita berada di garis start yang sama dan lebih mudah dalam memahami bukti-bukti yang diberikan oleh Alkitab. Ilmu pengetahuan modern, khususnya filsafat positivisme, berpandangan bahwa sesuatu dapat dijadikan bukti jika sesuatu itu dapat dibawa ke laboratorium untuk diuji. Di laboratorium, dia diuji, diraba, direplikasi, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak dapat dibawa ke laboratorium untuk diuji tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Itu definisi bukti menurut ilmu pengetahuan modern. Lalu, apa definisi bukti menurut Alkitab? Apakah Alkitab menyetujui dan menerima definisi bukti menurut ilmu pengetahuan modern tersebut? Atau sebaliknya, menolak definisi bukti dari ilmu pengetahuan modern tersebut? Jawabnya adalah ya, Alkitab sangat menerima dan sangat menyetujui definisi bukti menurut ilmu pengetahuan modern tersebut. Tetapi, ada tapinya bahwa dalam pandangan Alkitab, definisi ilmu pengetahuan modern tentang bukti tersebut tidaklah lengkap, tidak komplit, tidak sempurna. Dalam pandangan Alkitab, definisi itu hanya membicarakan satu bagian saja dari bukti, yaitu hanya membicarakan materi saja. Materi sebagai bukti. Definisi itu tidak mencakup hal yang non-materi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Roh itu melampaui materi, melampaui ruang, melampaui waktu. Itulah sebabnya Tuhan dan Allah yang diajarkan Alkitab, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman Allah, bisa ada, bisa eksis sebelum adanya penciptaan alam semesta, sebelum ada langit dan bumi. Dia bisa ada sebelum ada materi, ruang, dan waktu, karena dia adalah roh. Keberadaannya tidak tergantung pada materi, ruang, dan waktu. Dia ada sejak kekal sampai kekal. Dia ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, definisi bukti menurut Alkitab haruslah mencakup baik materi maupun non-materi, bukan hanya salah satunya saja. Definisi inilah yang akan kita pakai untuk melihat apakah yang diberikan Yesus Kristus di dalam Alkitab sebagai bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah sejati. Dengan definisi bukti menurut Alkitab ini, maka kita bisa melangkah lebih jauh lagi, yaitu mengajukan pertanyaan yang sangat fundamental. Bukan hanya menanyakan apa buktinya Dia adalah Tuhan dan Allah sejati saja, tetapi bahkan kita bisa meminta bukti bahwa apa buktinya Dia adalah Tuhan dan Allah sejati sebelum ada penciptaan alam semesta, sebelum ada materi, ruang, dan waktu. Bayangkan betapa luar biasanya Alkitab kita, betapa ajaibnya Alkitab kita, jika mampu memberikan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati sebelum ada penciptaan alam semesta ini, sebelum ada materi, ruang, dan waktu. Saudara bisa melihat betapa fundamentalnya pertanyaan itu. Jika Dia bukan sungguh-sungguh Tuhan dan Allah sejati,
pasti dia tidak akan pernah bisa memberikan buktinya. Pertanyaan itu dapat saudara ajukan kepada semua yang mengaku dirinya adalah Tuhan dan Allah. Hati saya sangat bersuka cita ketika menyiapkan video ini, karena pertanyaan fundamental itu disediakan jawabannya oleh Alkitab. Kita dapat dengan mudah menjawabnya dan tidak perlu mengarang-arang jawabannya. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi Sang Firman Allah adalah Tuhan dan Allah sejati. Apakah bukti yang diberikan oleh Alkitab untuk membuktikan hal tersebut? Bukti pertama adalah saksi mata. Ada saksi mata yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus Kristus yang merupakan inkarnasi dari Sang Firman Allah adalah Tuhan dan Allah sejati, baik sebelum berinkarnasi menjadi manusia maupun setelah Yesus Kristus naik ke surga. Mereka yang menjadi saksi mata itu adalah para nabi dan para rasul. Kesaksian mereka yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri Yesus Kristus dalam kemuliaannya, itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Yesaya 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Alkitab LAI terjemahan baru 2. Mereka berseru bersaut-sautan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, "Celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Teks ini oleh Rasul Yohanes diberikan penjelasannya bahwa yang dilihat oleh Nabi Yesaya itu adalah Sang Firman Allah sebelum berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yohanes 12 ayat 41. Jadi Nabi Yesaya adalah salah satu saksi mata bahwa Yesus Kristus adalah inkarnasi dari Sang Firman Allah, di mana Dia adalah Tuhan dan Allah sejati sebelum berinkarnasi. Kemudian Rasul Yohanes adalah salah satu saksi mata yang melihat dengan mata kepalanya sendiri Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga. Wahyu 5 ayat 13. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya." Wahyu 19 ayat 6. Kemudian aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja."